Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Amelia dengan NIM 080 1138 2025 101. Dari sini saya akan membuat program penjumlahan bilangan prima. Soalnya ada dua bilangan prima yang kita inputkan. Jika bilangan pertama itu bilangan prima dan bilangan kedua itu juga prima, kemudian jika bilangan prima tersebut dijumlahkan hasilnya prima, maka cetak iya. Tapi jika hasilnya tidak prima, maka cetak tidak. Sini saya sudah membuat programnya. Seperti biasa itu include IOStream, file header untuk membaca cout, coin, dan inline, kemudian using namespace std untuk memanggil fungsi yang ada di dalam program, kemudian in main itu sebagai fungsi utama. Selanjutnya deklarasikan variabel i, m, a, b, dan c ke tipe data integer. Selanjutnya inisialisasikan m itu sama dengan 0, kemudian kita buat cout program penjumlahan bilangan prima untuk ditampilkan pada output nanti. Kemudian cout inline itu sebagai enter, kemudian kita buat cout, masukkan bilangan pertama, dan simpan di variabel a, yaitu sin a. Kemudian cout, masukkan bilangan kedua, kemudian simpan di variabel b. Untuk variabel c kita isikan a plus b. Selanjutnya buat perulangan for. Untuk for, i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan c, i plus plus. Di dalam for ini kita buat kondisi, jika c mod i itu sama dengan 0, maka lakukan m plus plus. Keluar dari perulangan for, kita buat kondisi, itu if, apakah m sama dengan 2, itu untuk cout iya. Jika tidak, maka cout-nya tidak. Oke, kita jalankan program ini. Nah, program penjumlahan bilangan prima itu hasil dari cout ini. Kemudian kita masukkan bilangan pertama, misalnya 3. Bilangan yang kedua, misalnya 8. Nah, output yang keluar itu iya. Baik, kita jelaskan alur program ini. Inisialisasi M tadi adalah sama dengan 0. Nah, kita masukkan inputan A itu 3 dan B-nya 8. Kemudian rumus C-nya A ditambah B. Untuk A-nya 3, B-nya 8. 3 ditambah 8 itu 11. Kemudian programkan ke perulangan for. Untuk I sama dengan 1 dan I kurang dari sama dengan C, I plus plus. Oke, untuk I-nya sama dengan 1. Kita cek apakah I kurang dari sama dengan 11. Iya. Nah, jika iya, maka program akan ke kondisi if. Itu C mod I sama dengan 0. Kita cek 11 mod 1 itu sama dengan 0. Iya. Nah, jika iya, dia akan ke M++ ini. M++. M yang tadi adalah 0, kita tambahi 1 sama dengan 1. Jadi, M sekarang itu adalah 1. Kemudian, untuk perulangan yang kedua, ke I++ lagi. I++ itu berarti sekarang itu sama dengan 2. Kita cek apakah 2 kurang dari sama dengan 11, itu iya. Nah, jika iya akan melakukan kondisi C mod I itu sama dengan 0. Nah, kita cek. 11 mod 2 itu sama dengan 1. Artinya 1 itu tidak sama dengan 0, maka tidak. Maka program akan langsung ke I++ lagi. Perulangan yang ketiga. Untuk I-nya sama dengan 3, kita cek. 3, apakah 3 kurang dari sama dengan 11? Ya. Nah, jika iya, kita akan ke kondisi C mod I itu sama dengan 0. Kita cek, 11 mod 3 itu sama dengan 2. Artinya, tidak memenuhi kondisi. Maka akan diulang lagi, itu perulangan yang keempat. Untuk I sama dengan 4, dicek, apakah 4 kurang dari sama dengan 11? Iya. Jika iya, maka kita akan ke kondisi C mod I itu sama dengan 0. Kita cek 11 mod 4 itu sama dengan 3. Artinya tidak sama dengan 0, maka akan ke perulangan yang kelima. I sama dengan 5, kita cek apakah 5 kurang dari sama dengan 11. Iya, jika iya akan kembali ke kondisi C mod I itu sama dengan 0. Kita cek 11 mod 5 itu sama dengan 1. Artinya tidak sama dengan 0, berarti kita akan ke perulangan yang ke-6. I-nya sekarang adalah I sama dengan 6.
Kita cek apakah 6 kurang dari sama dengan 11? Iya. Jika iya, maka akan ke kondisi C mod I itu sama dengan 0. Nah, 11 mod 6 itu sama dengan 5. Artinya tidak memenuhi kondisi. Maka akan ke perulangan yang ke-7. Untuk I sama dengan 7, apakah 7 kurang dari sama dengan 11? Iya. Nah, jika iya ke kondisi lagi, kita cek 11 mod 7 itu sama dengan 4, artinya tidak sama dengan 0, maka kita akan ke perulangan yang ke-8. Cek I sama dengan 8, apakah 8 kurang dari sama dengan 11? Iya. Cek lagi, 11 mod 8 itu 3. Kembali ke perulangan 9, itu I sama dengan 9, 9 kurang dari 11? Iya. Cek lagi, 11 mod 9 itu 2, berarti tidak sama dengan 0, ke perulangan yang ke-10. I sekarang itu 10, apakah 10 kurang dari sama dengan 11? Itu iya. Kemudian cek, 11 mod 10 itu sama dengan 1, berarti tidak sama dengan 0, maka kita ke perulangan yang ke-11. I sama dengan 11, apakah 11 kurang dari sama dengan 11? Iya. Kita cek, kalau 11 mod 11 itu sama dengan 0. Nah, memenuhi kondisi kan, jadi M-nya bertambah. M yang tadi kita punya itu ada 1, berarti M plus 1 berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. M kita punya sekarang adalah 2. Kemudian perulangan lagi ke I sama dengan 12. Apakah 12 kurang dari sama dengan 11? Tidak kan? Jika tidak, maka program akan keluar dari perulangan for. Kemudian program akan ke kondisi if, itu M sama dengan 2, dicek. M yang kita punya tadi adalah 2, berarti memenuhi kondisi, maka output yang keluar itu iya, berarti cetak iya. Benar kan? Output yang keluar itu adalah iya. Karena 3 ditambah 8 itu 11, dan 11 itu adalah bilangan prima.